Nah, saya berharap karena kita di pemerintah pusat untuk membuat regulasi, tentu Kementerian Desa dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, membuat regulasi yang mengikat pemerintah daerah agar membayarkan gaji mereka ini per bulan. Karena ini sangat tidak manusiawi, Pak. Saya katakan, mohon maaf kalau ini agak kasar. Kenapa? Karena mereka bekerja setiap bulan, dari awal bulan, sesuai dengan jamnya, tetapi gaji mereka harus nunggu dana ADD yang dianggarkan oleh pemerintah yang cairnya per semester. Ya, baik, Komisi 5 sudah setuju. Pak Ketua, interupsi sedikit Pak Ketua. Saya cuma ingin menyampaikan aja Pak Ketua ini, mohon maaf di luar daripada ini, Pak Menteri yang saya hormati, terima kasih atas nama saya pribadi Pak Menteri, terima kasih. Selama ini saya sering membawa beberapa kepala desa Pak ke DPR ini, yang selalu difasilitasi oleh Pak Taufik. Jadi terima kasih, selama ini didampingi oleh Pak Sugito, Pak Lutfi. Jadi untuk selanjutnya, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus dan semata-mata untuk membantu kepala desa yang ada di seluruh Indonesia. Itu aja mungkin dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Ketua, terus. Terima kasih Pak Bagri. Silakan Pak. Ya, silakan Ketua. Pak. Kalau boleh diizinkan baru sampai ini dari Dapil. Silakan Pak Sarul, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 5. Pertama, saya apresiasi kepada Kementerian Desa dengan kementerian lainnya yang telah memberikan regulasi agar dana desa bisa digunakan untuk operasional kepala desa, Pak. Ini pernah kita suarakan di awal-awal dulu, alhamdulillah bisa terkabulkan 3% dari dana desa itu, karena memang faktanya seperti itu. Baru kemarin saya menghadiri dan membuka acara BIMTEK bagi Direktur BUMDes, Pak, di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang dilaksanakan oleh Balatmas kita di Pekanbaru. Satu yang menjadi beberapa catatan, satu Pak, memang catatan kami di Kampar misalnya, ada 242 desa. Itu yang sehat BUMDesnya hanya sekitar 40. Jadi rata-rata tidak sampai 30%, apalagi 50%. Nah, salah satu kendala adalah bawahnya SDM. Nah, ini yang sering kita sampaikan tentang verifikasi atau rekrutmen bagi Direktur BUMDes yang tidak siapa yang merekrutnya, siapa yang menentukannya. Dengan SDM ini sehingga susah bagi mereka untuk berkembang. Yang kedua adalah memang tidak ada regulasi ketika direkrut Direktur BUMDes, gaji mereka di awal itu berapa, untuk bergerak itu bagaimana. Nah, sehingga yang punya SDM tidak tertarik untuk masuk, yang tersisa adalah, mohon maaf, kebanyakan kalaupun punya SDM memang punya daya juang yang kuat. Mudah-mudahan ada perbaikan regulasi. Yang ketiga, Pak, saya mendapat aspirasi dari Pak setelah dari staf desa, yaitu apa diistilahkan perangkat desa, ya, perangkat desa, Pak. Di beberapa kabupaten kota mereka ini gajinya itu dibayar per semester, Pak. Nah, saya berharap karena kita di pemerintah pusat untuk membuat regulasi, tentu Kementerian Desa dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, membuat regulasi yang mengikat pemerintah daerah agar membayarkan gaji mereka ini per bulan. Karena ini sangat tidak manusiawi, Pak. Saya katakan, mohon maaf kalau ini agak kasar. Kenapa? Karena mereka bekerja setiap bulan, dari awal bulan,
sesuai dengan jamnya, tetapi gaji mereka harus nunggu dana ADD yang dianggarkan oleh pemerintah yang cairnya per semester. Bahkan sering terjadi gaji mereka itu karena keuangan daerah ada perubahan-perubahan, gaji mereka itu dibayarkan hanya 9 bulan, Pak. Jadi perlu ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat agar mengikat pemerintah daerah perangkat desa ini digaji setiap bulannya. Pemerintah pusat sudah membuat angkanya, angka siltap bagi perangkat desa, kepala desa dan perangkat desanya. Tetapi untuk dibayar per bulan belum mengikat pemerintah daerah, Pak. Barangkali nomenklaturnya yang harus dirubah. Saya lihat seolah-olah komponen gaji bagi perangkat desa ini masuk dalam urusan pilihan, bukan urusan wajib. Padahal kita tahu bahwasanya Indonesia ini tidak akan bisa kita bangun kalau desa-desa kita tidak bisa maju. Dan desa maju itu salah satu tumpuannya adalah perangkat desa yang melayani masyarakat di desa. Nah, mudah-mudahan perbaikan ini ke depan agar pelayanan masyarakat di tingkat desa itu bisa kita tingkatkan. Karena ada yang mengatakan, Pak, katanya, mertua saya tidak lagi ramah kepada saya, katanya. Kenapa? Karena gajinya tidak masuk. Dia minjam terus sama mertuanya. Ada perangkat desa minjam terus sama mertuanya. Karena gaji sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan tidak jelas gajinya. Jadi mudah-mudahan ini bisa perbaikan, Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus juga saya minta Pak Menteri, saya ini minta maaf sama Pak Menteri karena rapat kita hari ini tidak teratur dengan baik karena ada beberapa teman yang terlambat ya. Kita sudah ada kesimpulan, tapi justru ada yang terlambat masuk. Tapi apapun alasannya, aspirasinya harus didengarkan Pak, karena itu aspirasi masyarakat. Silakan kalau ada jawaban sedikit Pak. Terima kasih, singkat. Pertama sepakat BUMDes butuh penanganan serius utamanya SDM dan tadi sudah kita bahas juga. Kemudian seingat saya untuk gaji perangkat itu sudah ada regulasi, tapi kami cek lagi. Karena beberapa waktu yang lalu memang ini termasuk yang dikeluhkan. Kemudian ketika saya turun ke desa-desa saya tanya, gimana? Sudah Pak, sudah tiap bulan. Nah berarti mungkin kabupaten itu yang belum menyesuaikan dengan regulasi. Tapi nanti kita cek lagi ke Kemendagri, karena itu termasuk aspirasi yang selama ini berkembang. Dan bahkan kita koordinasi dengan Kemendagri 2 kali menyampaikan hal itu. Dan kemudian sudah dirubah. Mudah-mudahan sudah betul dirubah, cuma daerahnya aja yang masih lambat mengimplementasikan. Nanti kita sampaikan ke Kemendagri. Terima kasih.